Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasil khannas alladzi fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Dicuri rambut Nabi, diikat di tali. Rambut Nabi itu diikat 11 simpul. Setelah diikat baru ditiup-tiup. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Perempuan yang meniup-niup di simpul tadi. Dibacakannya mantra. Nafasat, perempuan. Kenapa tukang sihir itu perempuan? Karena kebanyakan tukang sihir perempuan. Makanya ada istilah nenek sihir. Tak pernah datuk sihir. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Memang Somad ini lucu. Jadi semuanya gampang. Tetapi itu menyederhanakan permasalahan, dan yang menjadi puncak keributan itu adalah seseorang yang telah membawa ajaran itu ke dalam sebuah masyarakat, bahkan ajarannya sangat terkenal di seluruh dunia. Hari ini 1,5 miliar manusia mengikuti Nabi itu. Menyampaikan bahwa beliau pernah disihir. Saya harus katakan satu-satunya Nabi yang kena sihir, ya beliau. Tidak ada Nabi yang bisa disihir. Bahkan orang Kristen itu dia beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak kena mantra, tidak kena sihir, tidak kena tulah, dan dilepaskan dari kutuk. Saya sudah rekam satu video yang kemarin saya upload di Saifuddin Ibrahim TV. Ini menjadi satu hal yang harus Anda ketahui, bahwa tidak ada Nabi kena sihir dan tidak ada Nabi dari Arab. Satu-satunya Nabi Arab yaitu antikris. Seluruh apa yang Anda baca di dalam kitab suci itu, semua antikris, anti damai, anti toleran. Intoleransi akan muncul dari masyarakat, umat pengikut mereka. Kemarin 2 orang terima Yesus Kristus. Bahkan sama-sama orang Bima. Saya doakan. Karena dia nggak bisa tidur setelah mendengar ceramah-ceramah saya. Sama dengan orang di tim-tim 4 bulan susah tidur. Akhirnya dia putuskan minta dibaptis. Kenapa ini saudara-saudara? Kalau gini loh, Muslim itu gampang sekali nggak nyambung. Suka nggak nyambung Muslim itu. Begitu nyambung langsung konslet. Kabelnya itu terat. Baru nyambung. Kenapa? Nggak ada sambungannya. Pemahaman itu tidak ada sambungannya di dalam pikiran mereka. Itu. Bahkan Muhammad pernah gila. Sesungguhnya kamu adalah orang gila dan benar-benar dalam keadaan gila. Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Di ayat-ayat awalnya itu. Cari sendiri biar tambah pinter. Jangan diasupin terus pengertian dan pemahaman itu. Sehingga kalau seluruh dunia ini berbicara seperti saya, orang Arab ngomong seperti saya, kemudian orang Inggris mengajarkannya, itu agama itu akan pergi ke laut. Ikat dengan batu, tenggelamkan ke laut, laut Arab sana. Nah, ini bukti-bukti kepalsuan dari ajaran itu. Satu, kalau Anda tidak paham ini, bahwa seorang nabi harus punya mukjizat. Seorang nabi harus dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Karena pekerjaan nabi itu adalah bernubuat, menceritakan hal-hal yang belum akan terjadi, sehingga masyarakat ini tidak tertipu oleh ajaran itu. Saya sudah bernubuat, salah satu nubuat saya yang terkenal adalah hapuskan 300 ayat malapetaka. Itu nubuat saya. Kenapa? Kalau 300 ayat itu dilaksanakan, diterapkan, dipakai di dalam masyarakat, hancur masyarakatnya. Itu kehebatan kenabian tanda petik saya. Iya, bahwa itu adalah nubuat. Anda nggak bisa mengatakan itu bukan nubuat saya. Walaupun tidak diakui, tapi kewarasan saya memahami setelah belajar keyakinan itu. Kemudian dia harus dari Bani Israel. Kemudian dia harus diurapi. Ada pengurapan, urapan Roh Kudus. Itu harus kalau mau jadi nabi.
Lah ini satu, Nabi tidak punya mukjizat, tidak mampu melakukan mukjizat. Kalaupun ada itu berasal dari hadis tak sahih yang dibuat oleh ratusan tahun kemudian sesudah Muhammad wafat tentang mukjizat Muhammad membelah bulan. Ini pun berasal dari mulut Muhammad sendiri. Tak ada yang sungguh-sungguh cerita selain kekonyolan seperti itu. Ataupun dia naik ke langit, nunggang buruk. Buruk itu adalah kuda putih yang berwarna, yang berkepala perempuan, cantik sekali, dengan sayap. Terbang dari Mekah ke Palestina dengan kecepatan yang luar biasa. Semua ulama mengatakan itu terbang dengan fisik Muhammad, bukan secara rohani ataupun dalam mimpi. Itu terbangnya yang luar biasa. Itu katanya mukjizat. Itu makarangan dongok yang tidak pantas dipercaya. Tetapi 1,5 miliar manusia ini percaya dengan cerita dongeng seperti itu. Yang kedua, bukti beliau itu nabi palsu. Dirinya sendiri yang mengklaim bahwa dirinya adalah nabi. Nabi-nabi dari Bani Israel tidak ada yang menyebut dirinya sendiri sebagai nabi, tetapi segala ucapan dan mukjizat yang membenarkan bahwa dia nabi sehingga orang lain yang menyebutnya nabi. Bukan atas pengakuannya sendiri atau dibantu oleh orang lain. Karena yang pertama kali mengaku beliau nabi adalah istrinya sendiri. Lalu adalah Abu Bakar Siddiq. Nomor 2 itu Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Utsman yang menjadi menantunya. Orang kroni-kroninya sendiri. Abu Bakar itu temannya, sahabat baiknya, juga mertua dia. Karena dia kawinin anak Abu Bakar yang masih umur 6 tahun. Ini satu bukti bahwa pengakuan dia adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Atau saya mengaku diri saya Nabi YouTube, itu kan pengakuan diri saya sendiri yang tidak diakui oleh orang lain. Saya sendiri yang memunculkan Nabi YouTube Saifuddin Ibrahim. Itu kan hanya lawak-lawak saya, dongeng sendiri saya di zaman modern ini. Dan Anda tahu apakah saya itu Nabi YouTube atau tidak? Apa mukjizat saya? Apa ramalan saya untuk bangsa ke depan? Semua orang tahu saya Nabi YouTube, tetapi kan bukan Nabi dalam pengertian ilahi seperti yang dalam Alkitab. Ataupun Nabi yang dianggap Nabi oleh kita karena Muhammad. Saya sudah belajar bertungkus lumus, jidat hitam, celana cingkrang, jenggot, Pancasila. Dan saya benar-benar menjadi ustadz dan guru di sana. Baru kemudian saya masuk Kristen, ya macam-macam lah pengakuan saya. Itu kan bercandanya saya, canda yang sangat membuat orang marah. Dongeng-dongeng yang dia ucapkan itu luar biasa loh saudara-saudara. Bagaimana dia menciptakan ibadah pagan Quraisy ini menjadi ibadahnya Islam. Contoh haji. Dan bagaimana orang itu diyakinkan dengan melempar batu ini, setan kena. Kalau tiap tahun itu ada 2.500.000 Muslim yang mengadakan ibadah ke sana itu lempar setan. Satu orang itu harus melempar 21 batu kepada setan. Berarti ada 64 juta setan yang kena timpuk batu. Yang insya Allah meninggal dunia. Itu setan-setan itu. Padahal tidak ada setan bisa mati karena dilempar ataupun didor ataupun dengan AK-47 sekalipun nggak kena. Kenapa nggak beli pistol lalu tembak tor 21 kali tembakan? Kemahalannya mahal. Yang ketiga yang harus saya omongkan kepada Anda adalah dia dengan sengaja mengarang kitab sucinya sendiri. Dia bukan buta huruf. Dia bisa membaca. Cuman dia pemalas untuk nulis-nulis kitab sucinya itu.
Lalu ada 40 orang penulis wahyu itu. Satu orang. Wahyu dari satu orang ya berantakan semua isi Qur'annya itu. Makanya potong-potong, sepotong-sepotong itu. Ayat-ayat dalam Qur'an itu. Temanya nggak jelas. Judulnya kemana. Ngomong Musa, tiba-tiba Ibrahim. Setelah Ibrahim, lari ke Daud. Setelah Daud, Salomo dan turunannya. Isi Al-Quran tidak runtut. Dan temanya itu penuh dengan tafsiran-tafsiran. Nggak bisa dijelaskan tanpa tafsiran. Nggak bisa dijelaskan tanpa mengambil hadis-hadis dan omongan yang sudah ditulis 300-250 tahun kemudian setelah dia meninggal. Dan mencoba membenarkan bahwa kitab asli bukan palsu. Dia bilang bahwa Quran ini asli. Bukan palsu. Justru dia menuduh palsu Alkitab. Padahal Alkitab itu teruntut bercerita, para nabi menulis. Dan Alkitab itu ditulis oleh 40 penulis dari berbagai zaman dan generasi. Ada hakim, ada raja, ada dokter. Ditulis oleh 40 orang. Dari berbagai macam zaman dan semuanya runtut sesuai dengan tema. Dan tidak ada satu hal pun yang merusak. Bahwa temanya itu Allah Israel mampu memberkati. Allah Israel mampu menyelamatkan. Dan sampai kepada Yesus Kristus. Terima Yesus selamat. Itu. Jadi nabi-nabi Israel seperti Musa, Yesaya, Daniel juga menulis kitabnya sendiri. Tapi tidak ada klaim bahwa kitabnya adalah kitab suci asli atau palsu. Sebab tulisan mereka bukan untuk tujuan dikultuskan. Justru orang-orang yang terkemudianlah yang mengkultuskan tulisan-tulisan Nabi itu menjadi kitab suci. Oh, kalau Muhammad dia mengaku dia turunan Arab dan dia mengaku turunan Nabi Ibrahim. Padahal nggak ada sangkut pautnya. Justru yang rame itu di Indonesia para Habib ini dan mentalnya mirip. Semuanya model kayak begitu. Kayak Habib Rizik. Mengaku-ngaku Bahar Smith, ya memang turunnya kayak begitu, walaupun bukan turunannya, ngaku-ngaku turunan. Ini bukti bahwa Quran itu adalah kepalsuan. Ada 2 ayat pengakuan Muhammad bahwa Quran itu adalah omongan kata-kata Nabi mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah ucapan Nabi yang mulia, tetapi oleh Departemen Agama dikasih dalam kurung. Padahal di Quran aslinya nggak ada dalam kurung-kurungan itu. Mestinya ditulis tepat sesuai Arabnya, supaya Departemen Agama tidak menipu. Menipu, benar-benar menipu. Gimana nggak nipu? Arabnya bunyinya, innahu laqaulu rasulin karim. Lalu mengatakan Quran itu adalah dari Allah. Dari Allah siapa? Siapa saksi Muhammad menerima wahyu dari Jibril? Nah kalau didalami lagi kebohongannya luar biasa. Bahwa untuk mencapai Sidratil Muntaha itu perlu 5.000 tahun perjalanan. Muhammad tiap hari menerima wahyu. Mestinya wahyu itu belum habis dong sampai sekarang. Kalau perjalanan itu memerlukan 5.000 tahun dan kecepatannya itu lambat sekali. Sama dengan 50.000 tahun. Ada yang 1.000 tahun. 1.000 tahun aja tetap aja salah, nggak kuat. Berarti wahyu itu belum sampai kepada Muhammad sekarang. Kalau dihitung di lebih dalam lagi, di ecer-ecer lagi itu. Omongan Quran dengan perjalanan sejarah Quran itu sendiri dari Jibril kepada Muhammad, dari Allah lewat Jibril kepada Muhammad. Serba nggak masuk akal, dan Anda pun nggak akan masuk akal selama-lamanya. Dia juga yang keempat, dia juga sengaja menciptakan agama sendiri dan mencoba membenarkan bahwa agamanya adalah agama asli yang berasal dari Tuhan. Yang dikatakan dinullah, jadi Allah punya agama. Akhirnya dia dongeng, dia mampu
mengislamkan 9 jin menjadi muslim. Setan korin itu. Ini merupakan kelanjutan katanya agama-agama dahulu. Nah, agama Yahudi dan agama Kristen. Nah, oleh pendeta-pendeta mereka telah memasukkan ini Alkitab ini dengan ungkapan yang sangat umum tanpa penjelasan siapakah ustadz ataupun pendeta yang telah memalsukan Alkitab. Itu nggak ada kejelasan dan tahun berapa, zaman siapa. Makanya sekarang ini sudah muncul bahwa Quran bukan kitab sejarah. Emang bukan kitab sejarah. Dia hanya mengambil comotan-comotan dongeng-dongeng yang terjadi pada zaman dia. Lalu dikarang-karang dan ditulis-tulis, dibacakan pagi dan sore. Bukan, saudara-saudara, bukan. Oleh karena itu saudara harus sadar. Ini kesalahan zaman yang tidak boleh dibiarkan. Ini ngikutin ini presiden-presiden loh, menteri-mentri. Saya wajah saya terlalu serius. Mestinya saya ini harus senyum. Presiden-presiden loh saudara, menteri-menteri, anggota DPR, orang-orang pinter, percaya dengan dongeng. Mulai serius lagi. Agama sebelumnya, padahal Tuhan yang sejati tidak pernah menciptakan agama apapun. Yahudi dan Kristen adalah penamaan masing-masing umat untuk lembaga mereka, bukan nama dari Tuhan. Ajaran Tuhan adalah universal, damai sejahtera. Di dalam Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7, celaka aku tinggal di tengah-tengah di Meseh. Meseh itu tanah Arab. Jadi Daud menulis seperti begitu. Celaka aku tinggal di Meseh. Tinggal bersama-sama orang yang membenci perdamaian. Ayat 7, aku cinta damai. Tetapi apabila aku berbicara, mereka menghendaki perang. Itu Arab. Agama universal mengajarkan damai sejahtera itu. Israel, Yahudi itu ada di tengah-tengah bangsa Meseh. Bangsa Rese. Suka ngaco. Diajak perang, kalah melulu, tapi dia bilang menang. Maka sekarang ini bagaimana Gaza ini harus diratakan dengan tanah. Baru di screening semua, harus dicuci otak rusaknya Arab ini dengan apa? Jadi yang boleh nanti tinggal di kota Gaza itu tidak boleh lebih dari 2 juta orang. Dan masing-masing pemimpinnya harus bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Kalau ada yang, maka pimpinannya itu diambil semua dan dibuang ke laut. Untuk menghilangkan mental ganas itu. Orang-orang ganas nggak boleh hidup di tengah masyarakat. Harus yang toleran. Harus yang selalu senyum. Apa kabar? Kaif haluk anta? Harus begitu. Poin yang kelima dari apa yang disampaikan oleh Somad tadi, Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci kelanjutan dari kitab suci sebelumnya yang juga diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Yesus. Padahal Tuhan yang sejati tidak pernah menurunkan kitab suci dalam pengertian harfiah. Yang Tuhan berikan kepada Musa adalah 2 loh batu, bukan kitab. Demikian juga kitab Zabur, Mazmur, bukan kitab yang jatuh dari langit, yang diberikan, yang ditulis. Apalagi Injil, bukanlah kitab yang ditulis oleh Yesus. Sedangkan seluruh muslim berkeyakinan bahwa Injil diturunkan kepada Isa. Ini adalah ngawur yang tidak pernah henti sampai kiamat. Mengatakan bahwa Injil kitab suci yang diturunkan kepada Isa, kepada Yesus. Apalagi Injil bukanlah kitab yang ditulis Yesus, kesalahpahaman dalam pemahaman. Ini sebagai bukti kalau Muhammad Nabi palsu yang botol. Biar tidak ini, biar serius ya. Bukan, biar kelihatan mantap. 6, banyak kisah-kisah Islam yang mencatut dan menyolong dongeng-dongeng di Timur Tengah.
antara lain kisah tentang Tuhan pernah mengutuk manusia jadi monyet. Di mana jadi monyet? Habib Rizik kemarin lagi viral di monyet-monyet, jenderal monyet, organisasi monyet. Ya jangan begitu Jik, sudah kalah ya kalah. Umurmu sudah berapa sekarang? Sudah 50 berapa umurmu? Ya 58. Dia masih mau ngangkang seperti nabinya ngangkang dengan cewek-cewek. Udah akui dan diam. Itu akan merusak wajah turunan Arab itu. Kamu nggak bisa bangkit lagi. Apalagi mari kita asal golok. Aduh. Lu dihabisin sama orang Jawa ntar. Belanda aja nggak bisa mengalahin orang Jawa, nggak bisa. Diponegoro itu nggak bisa dikalahin. Dia terlalu banyak pengikutnya dan penduduknya. Enggak kayak lu imigran. Mengatakan nyemot-nyemot, misalnya di surat kedua ayat 66, 65, surat kelima, surat Al-Maidah ayat 60, surat ketujuh Al-A'raf ayat 166. Itu kan kisah-kisah nyemot-nyemot di mana Allah mengutuk jadi nyemot. Itu dongeng, nggak ada. Kemudian kalau murtad dari agama itu nanti lehernya diputar yang depan ke belakang. Nggak bisa. Allah macam apa? Allah palsu kayak begitu. Itu kan penonton-penonton itu, netizen Saifuddin Ibrahim selalu menulis kayak begitu. Nyemot-nyemot kayak begitu. Nanti dikutuk kamu. Nanti tunggu siksaan dalam kubur. Mana ada siksa dalam kubur? Gak ada siksa kubur. Jadi orang Kristen begitu meninggal, itu hidup baru, langsung dihidupkan lagi. Aku telah menyiapkan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Aku ke sana supaya di mana aku berada, kamu pun berada, kata Yesus. Ini disiksa dalam kubur. Pakai bahasa Arab lagi. Dongeng macam apa? Ada mungkar dan nakir. Jadi setiap orang yang meninggal itu langsung masuk mungkar nakir. Nanti ditanya interogasi kuburan. Dongeng macam apa? Bagaimana bisa dipercaya seperti itu? Nggak bisa. Kisah bidadari surga mirip dengan kisah dalam agama Zoroaster atau Hindu. Ada semua kisahnya. Lalu dibuat sedemikian rupa itu oleh Muhammad. Dia bisa Isra Mi'raj dan dari Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa belum ada waktu itu. Masjid Aqsa itu baru muncul, ada dibangun benar-benar fisiknya itu pada tahun ke-70-an Hijrah. Tahun ke-70-an Hijrah baru ada. Tetapi karena itu dong yang dia ceritakan dulu. Lalu Umar bin Khattab membangun Masjidil Aqsa itu supaya sesuai dengan dongeng. Lalu dibuatnya ada batu di sana itu. Inilah batu di mana Muhammad naik ke langit. Pakai batu, orang pakai buruk. Tunjukin aja tanahnya ini loh. Jangan didongeng-dongeng lagi. Lanjutan dari dongeng Isra Mi'raj itu. Ada batu. Ya nggak mungkin lah batu itu dipakai atau apa. Oh mungkin benar juga. Jadi ini buruk, lalu dia naik dari batu ini ke buruknya. Mungkin. Oh iya, benar juga ini Umar bin Khattab. Ngawur. Isra Mi'raj. Raja Salomo bercakap-cakap dengan semut. Nggak ada kayaknya. Hanya perumpamaan-perumpamaan tentang semut, bagaimana hidup rukun dan mampu menyiapkan makanan. Semut itu membawa makanan untuk musim dinginnya, lalu dimasukin ke dalam tanah. Itu kan perumpamaan. Bukan Salomo ngomong tentang semut dan menjadi raja semut, bukan. Kisah Abraham dibakar oleh Namrud mirip dengan kisah dalam Daniel 3. Padahal Ibrahim tidak pernah dibakar dengan api. Coba ini saudara-saudara, coba saudara muslim ini geser dikit otakmu itu. Supaya tidak menipu ini. Ini Prabowo masih beragama kayak begitu tuh. Prabowo, menteri-menteri, ya. Tiup katanya Ibrahim itu kenapa kita harus somat. Kenapa somat memerintahkan untuk mematikan itu cecak-cecak? Karena cecak waktu Ibrahim dibakar itu dia yang niupin api supaya menyala. Mana pernah cecak niup? Aduh, mestinya buaya gitu.
mungkin buaya, tapi kalau cecak, kalau cecak, ya nggak bisa lah cecak, saudara-saudara. Niup api, orang dekat api aja mati itu cecak. Kisah Gideon yang tertukar dengan Raja Israel, nama Maria Ibu Yesus yang tertukar dengan Miriam, saudara perempuan Harun. Masih banyak lagi dongeng-dongeng itu yang harus dibuang dari cerita Quran. Semua dongeng. Saya sudah pengalaman untuk melakukan perbandingan. Dan inilah yang menyebabkan orang-orang, terutama MUI itu begitu konsentrasi untuk menghabisi nyawa saya. Padahal biarin saja, saya meninggal sendiri. Saya akan cerita terus di Indonesia tentang dongeng-dongeng ini, kan asik. Lalu menimbulkan perdebatan dan pemikiran-pemikiran baru untuk memperbaiki umat Islam. Jangan dipaksa untuk percaya dengan kedobolan-kedobolan macam begitu. Ini yang mahal itu, saudara-saudara. Jadi saya akan memakai ini terus kalau saya sempat untuk live, saya akan live di channel ini saja. Channel kenang-kenangan saya. Makanya sudah saya hapus lebih dari 1000 video pengajaran saya yang dulu. Karena channel ini yang membuat saya terkenal. Poin ke-7, kejahatan yang tak terperikan yang pernah dilakukan oleh sang nabi. Makanya dia nabi palsu yang tidak punya peri kemanusiaan sama sekali. Dia itu psikopat. Makanya pernah gila itu, psikopat. NPD, Narcissist Personal Disorder. Dia manusia disorder. Karena omongan-omongan wahyunya itu dipaksakan untuk dipercaya. Ucapan-ucapan dan doanya itu di satu sisi bagus, tetapi kepribadiannya bertentangan jauh dengan apa yang didoakannya. Nah, doa-doa yang dia ucapkan itu mestinya kita tahu itu. Sababul wurud, sebab dia ngomong kayak begitu. Tetapi 5.000 orang Kristen dan Yahudi dihabisin, dipisahin kepalanya dengan tubuhnya. Dia menggali tanah yang banyak untuk menguburkan. Semalam tuh dia bisa memasukkan orang ke dalam kubur itu 900 nyawa orang Yahudi. Dan tidak ada suara kecuali pekikan orang yang putus nyawanya, putus lehernya. Ngek semua, ngek. Malam hari, kemudian ada papan di situ. Ini sudah digali kuburnya, galian. Kemudian ini papan, dia masuk. Muhammad yang memulai untuk memutuskan lehernya itu. Tetapi setelah itu dia pusing, nggak kuat untuk memutuskan leher orang Yahudi itu. Umur sudah 60 tahun waktu itu. Ngek. Dan dia sudah tidurin istri kepala suku, Safiyah binti Huyayyi. Lalu dibuatlah sejarah bahwa kenapa Nabi mengawini istri kepala suku itu supaya menyambung agar suku-suku itu tetap masuk dalam Islam. Kenapa dia kawin dengan sini supaya begini. Kenapa dia mengawin dengan Maisaroh karena begini. Apa bukan Maisaroh istrinya, pokoknya ngek. Ampun, sadis. Tidak terperikan, miris. Memang sebelum beliau terusir dari Mekah, tingkah lakunya biasa-biasa saja. Semenjak dia hijrah ke Madinah dengan didukung tentara Ansor yang notabene asli Madinah, adalah gerombolan baru perampok di sana. Suka merampok. Didatangi oleh Muhammad, dapat agama. Inilah dinullah, la tabdila li kalimatillah. Dzalika dinul qayyimah, itulah din yang kuat. Diikuti adalah mentar orang-orang Madinah. Ansor itulah para perampok, dan Muhammad terlibat ada di situ. Wah, saya sudah kupas habis dulu di video-video yang sudah dihapus itu karena memang serem saya menceritakannya.
Ini suka merampok para pedagang yang melintasi perbatasan Mekah dan Madinah, sekaligus memperkosa para tawanan wanitanya. Di dalam kota sendiri, Muhammad membantai orang-orang Yahudi satu demi satu, yang kebanyakan adalah para pedagang kaya. Muhammad dan gerombolannya mengambil alih harta kaum Yahudi. Kebun-kebunnya, ternak-ternaknya yang dibunuh itu ya katanya merupakan rezeki dari Allah, dan mengambil alih istri dan anak-anaknya. Sebagian dijadikan budak dan sebagian dijadikan istri, dan masih banyak lagi. Ini sejarah yang tidak bisa diungkapkan sebenarnya. Malu juga kita mengungkapkan semacam itu. Kemudian selanjutnya poin 8 adalah kebejatan moral yang dilakukan oleh sang Nabi. Oh, banyak sekali peninggalan dia tentang cerita-cerita amoralnya ini. Ya nggak bisa lah kalian para YouTuber Muslim coba diambil dengan baik, didengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Ini bukan sekedar cerita kosong. Itu buka sejarah beliau itu. Bejat sekali beliau, makanya dia bejatullah. Yang waktu saya debat dengan Unirifa saya bilang cabulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merah mukanya. Saya bilang cabulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya miris mikir, kok seorang nabi begitu sadis dan amoral. Istri pertamanya itu bernama Khadijah, wafat. Kemudian Muhammad, jadi selama dengan Khadijah lebih kurang 11 tahun. Bukan 11 tahun, 11 tahun, 25 tahun menikah dengan Khadijah. Punya anak. Khadijah umur meninggal 65, hampir 70 tahun, lebih kurang itu Khadijah itu umurnya. Khadijah wafat, dia berbuat seenaknya, dan dia kawin satu hari itu 2 orang sekaligus. Dan dia kawin dengan Aisyah itu umur 6 tahun. Mencari objek moralnya itu, seksnya itu. Dia ngembat menantunya sendiri bernama Zainab binti Jahsy, memperistri anak kecil umur 6 tahun. Berzina dengan budaknya yang bernama Maria. Setelah ketahuan oleh istrinya yang bernama Hafsah, turun ayat palsu yang memerintahkan Muhammad agar menikahi budaknya, menghalalkan budaknya, dan mengambil alih istri orang Yahudi di Khaybar, Safiyah. Sehari setelah keluarganya dihabisin, suaminya itu disiksa, Kinanah namanya. Jadi begitu ketangkap Kinanah, suaminya itu, mereka baru bulan madu. Kemudian Safiyah didudukin di paha Nabi, ya. Kemudian ketangkap Kinanah. Kalau kamu bisa menunjukkan di mana kanzun, emas permata yang disimpan itu kanzun, kamu dibebaskan. Setelah dia mendapatkan kanzun emas permata itu di tangannya, Muhammad, ya, dengar itu videonya Somad, berapa harta kekayaan Muhammad, itu miliaran rupiah. Dia mendapatkan ini kanzun emas permata itu. Kinanah dieksekusi di depan mata istrinya yang baru belum sebulan, masih bulan madu. Dieksekusi, dia mati di depan mata istrinya yang baru berumur 16 tahun itu. Begitu tega. Siangnya dia menikah, pesta mahar semangkok kurma. Bukan emas dari harta suaminya itu untuk dijadikan mahar kepada istrinya supaya istrinya itu mengambil emas permatanya kembali, atau seberapalah. Jangan semangkok kurma. Begitu pelitnya ini orang laki-laki. Nah, setelah menikah, lalu malam pertamanya itu, bulan madunya itu di atas tenda pinggir sumur Kinanah. Di situlah dibuat. Dan dia tidurin itu wanita. Apa komentar Safiyah? Tidak ada laki-laki yang kubenci selain Mamat. Saudara-saudara, dihabisin keluarga Safiyah ini.
ini sadis dan bejat. Oh, tambah satu lagi istilah saya, sadisullah, terorullah. 9, Nabi Muhammad sebagai nabi palsu sangat cocok dengan nubuatan dalam kitab Wahyu. Pasal 13 ayat 18, 19 ayat 20, 20 ayat 10 di dalam kitab suci tersebut dibilangan namanya yaitu 666 atau 666 bila angka 66 dianggap sebagai angka tahun ini. Ini sebuah angka yang sangat dekat dengan angka tahun Masehi, di mana ketika itu kerajaan Islam mencapai masa kejayaannya. Bila ditilik dari perpecahan angka-angka itu ya 666 bilangan pecah tersebut 666, maka itu pun sangat klop dengan Muhammad tahun 622 Masehi sebagai tahun hijrah. Muhammad memulai karir gemilangnya sebagai nabi di Madinah. Angka 66 bila diambil ratusannya saja maka kita peroleh angka 600. Usianya 63 tahun, Muhammad wafat di pelukan Aisyah karena racun ganas yang menggerogotinya hampir selama hanya 2 tahun bila diambil dari angka puluhan 63. Puluhannya saja akan diperoleh angka 60. Lahir 571 Masehi atau 672 karena dia menerima wahyu itu umur 40 katanya, wahyu karangan dia. Cocok angka 66 itu. Makanya jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat itu mereka sudah ubah-ubah supaya angka 66 itu hilang dari jumlah ayat Quran sebagai ayat antikris. Pintar-pintar nih. Seperti Dogi Tang itu, dia nggak mau menggunakan dari Az-Zamakhsyari Zofir yang mengatakan angka 66. Muhammad bila kita coba untuk mencocokkannya, apalagi kalau kita mau melihat jumlah ayat dalam Quran. Kenapa saya coba ini? Kenapa saya coba untuk menghubungkannya dengan Muhammad? Pertimbangan ini diambil karena dia nabi palsu. Kata kepalsuannya itu dalam kitab Wahyu yang ditulis dalam bentuk tunggal bukan jamak, artinya hanya ada satu nabi palsu yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Banyak ada yang bertanya tentang kenapa Abi begitu benci dengan Islam. Enggak, bukan benci. Tetapi setelah saya pelajari pendalaman lebih dalam lagi bahwa semua ini saudara-saudara tidak pantas untuk dipahamkan kepada manusia, diterapkan hukum-hukum dan undang-undang ibadahnya enggak pantas untuk diterapkan kepada bangsa manusia. Ya kalau diajarkan di hutan-hutan sana silakanlah. Bisa nggak kamu mengajarkan kepada nyemot itu? Nah, 6.666 ayat ini semuanya merujuk kepada kebencian, antikris. Seperti apa yang terjadi peledakan pesawat, reruntuhan gedung WTC di Amerika. Islam sangat membenci Yahudi. Kenapa? Karena ucapan Muhammad ini sangat anti kemanusiaan, anti agama lain, anti Kristen. Pokoknya gini, orang Kristen dengan orang Hindu, ketangkap lagi Donditan bohong. Dan Donditan pantas aja menjadi mu'alaf karena kekurangan pemahaman dan tidak mengertinya dia mengenai konsep-konsep dasar kekristenan. Sehingga dia banyak sekali kesalahannya. Saya akhirnya mengakui bahwa memang para mu'alaf ini perusak Islam dari dalam. Ini harus saya katakan. Karena untuk mengerti Injil aja, dia tidak tahu. Dan dia mau serampangan untuk menimbulkan pemahaman yang berbeda. Jangan menyebutkan Injil, tetapi gunakan gospel. Karena Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran. Injil itu adalah kitab suci dari Allah yang diturunkan kepada Isa Al-Masih. Oke, kita dengerin ya. Khutbah si ini Donditan videonya. Nah, orang Islam jangan sebut itu Injil, kita sebut aja gospel gitu. Karena di dalam Quran kita kan juga ada Injil, ya kan? Ada berapa Injil dalam Quran? Kan cuma satu. Ya, satu itu ya. Cuma satu Injil yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Isa. Benar, Injil itu cuma satu. Tetapi kamu tidak mengerti. Kamu mengatakan Injil itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Isa Al-Masih. Atau kamu mengatakan gospel itu adalah kitab suci yang diturunkan
oleh Allah kepada Yesus Kristus. Ini salah kaprah, salah kamar, salah Husain. Salah Husain itulah yang membuat kalian tumpul berpikir dan tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan Injil. Begitu. Pantas aja kamu ini masuk Islam. Kenapa? Untuk yang paling dasar saja kamu tidak mengerti. Oke, lanjut. Alaihissalam kan? Ya. Untuk Bani Israel pada zaman itu. Ya. Nah, jadi kita umat Islam jangan sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebagai Injil. Karena itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, Ini empat sosok ini, maksudnya 4 orang ini, itu tuh muridnya Nabi Isa atau? tradisinya Kristen, Matius itu adalah Matius pemungut cukai. Tradisi ya. Markus itu tradisinya adalah murid daripada Petrus. Lukas itu tradisinya adalah tabib dan teman seperjalannya Paulus. Yohanes tradisinya adalah anak Zebedeus. Yohanes yang disebut murid Yesus. Tapi itu tradisi. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Sedangkan yang menulis surat-surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di dalam 4 gospel itu tidak ada ayat berkata aku bernama Matius menulis untuk siapa di mana, gitu, nggak ada. Oh, tidak ada. Jadi 4-4-nya penulisnya itu anonim. Tidak. Oh, jadi kalau gitu surat jin dalam surat ke-72 itu yang nulis jin dong. Al-Baqarah, berarti yang menulis itu Al-Baqarah. Pantas saja kitab sucimu itu amit-amit deh. Dibilang ada rasul dan nabi dari jin yang menyampaikan kepada kaumnya. Bagaimana? Bingung lagi? Belajar yang baik, saudaraku. Kembalilah kepada Yesus Kristus yang telah melakukan pelayanan dan menyelamatkan kamu dari ancaman-ancaman itu. Jadi ketahui siapa namanya. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, penulis-penulis 4 gospel ini adalah orang-orang yang bukan saksi mata langsung. Bukan juga orang yang mengenal saksi mata langsung. Ibaratnya orang-orang yang nggak pernah ngopi bareng Yesus gitulah. Ya. Ya. Nah, nama-namanya didapat dari mana? Dari bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama Santo Papias tahun 130 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian Santo Irenaeus tahun 180 Masehi menyebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi itu adalah nama-nama yang diatributkan oleh bapak gereja kepada 4 kitab ini gitu. Nah, kontradiksi yang di dalam buku ini nih hanya yang di 4 kitab ini. Nanti volume berikutnya dari Kejadian sampai Wahyu gitu. 4 ini tuh masuknya perjanjian baru. 4 ini adanya di dalam perjanjian baru gitu. Ya. Apa yang membedakan perjanjian? Nanti dulu. Saya akan ini dulu. Jelas sekali Matius bilang, demikian juga Lukas bilang bahwa dialah penulis Injil itu. Yohanes 1 Yohanes 1 dia bilang, apa yang kami lihat, apa yang kami raba dan kami berbicara, itulah yang kami tulis. Ini ngomong persis Zuma, sama dengan Zuma perusak Islam dari dalam. Apakah kamu tidak yakin suatu saat akan kebongkar? Jadi begini, saudara-saudara baik yang Muslim maupun apalagi Kristen yang sudah gampang tahu. Tetapi walaupun Anda Kristen, tidak tahu persis. Jadi begini, dalam konteks zaman Injil itu, dalam konteks Kristen merujuk kepada berita baik tentang Yesus Kristus, termasuk kisah hidup, pengajaran, dan karya keselamatannya. Jadi Injil itu adalah menceritakan dirinya sendiri, bahwa Yesuslah Injil itu, bukan Yohanes, bukan Matius, bukan Markus, bukan pula Lukas, bukan. Jadi mereka ini tidak menceritakan dirinya sendiri. Para penulis-penulis itu menceritakan tentang sang kabar baik, berita baik. Siapa? Yesus Kristus. Termasuk kisah hidup. Sampai mati di atas kayu salib. Pengajaran dan karya keselamatan. Apakah karya keselamatannya itu? Dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus seluruh dosa umat manusia. Sudah selesai semuanya. Bahwa dosa itu tidak lagi memakan manusia, tidak lagi perlu karena dosa sudah ditebus. Ini juga bisa merujuk pada 4 kitab di dalam perjanjian baru. Alkitab yang menceritakan kehidupan Yesus dalam Injil adalah nama kitab suci yang diturunkan kepada
Yesus Kristus kata Muslim. Tetapi Injil itu ditulis. Karena Injil itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Injil sebagai berita baik, Injil dalam bahasa Yunani Evangelion, berarti berita baik atau kabar gembira. Injil dalam konteks Kristen adalah kabar tentang penyelamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kebangkitannya ini hari kemarin itu diperingatkan. Kebangkitan dan kematiannya itu mencakup siapa Yesus dan apa yang dia lakukan untuk keselamatan umat manusia. Injil juga mencakup ajaran dan perintah Yesus yang memberikan pedoman hidup bagi orang Kristen. Bagi orang yang mau percaya dan mengikuti dia. Injil sebagai kitab-kitab Kristen mengacu pada 4 perjanjian baru, yaitu Injil Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yaitu 4 orang yang menulis langsung. Bukan seperti mulut congkak si Dogitan itu. Baca baik-baik loh Dogitan. Yang menulis itu adalah mereka. Bukan setelah abad kedua atau ketiga atau ke-10 sekarang ini tulisan kamu, omongan kamu. Karena banyak sekali orang yang menulis sejarah Injil itu baik atau tidak baik ditulis. Tetapi bagaimanapun berita tentang kabar baik itu tentang Yesus Kristus, orang memberitakan dengan maksud baik ataupun maksud jahat, kami orang Kristen tidak pernah peduli. Tetapi untuk memberikan penjelasan ini itu adalah kewajiban bagi setiap orang. Sebagai pertanggungjawaban iman dari saya yang peduli ataupun siapapun yang menjadi orang Kristen. Jadi saya berterima kasih. Saya sudah mengambil bagian di dalam hidup saya untuk melakukan setiap pertanggungjawaban iman untuk memberikan jawab terhadap orang-orang yang celaka semacam Dogitan. Jadi Injil itu menceritakan kisah hidup Yesus, ajaran-ajarannya, serta peristiwa-peristiwa penting di dalam hidupnya. Ditulis semua. Peristiwa pentingnya itu mulai dari kecilnya sampai 12 tahun, dan ada masa-masa yang tidak ditulis oleh para penulis Injil. Karena tidak tampil di sana. Injil-Injil ini adalah sumber utama informasi tentang Yesus bagi umat Kristen. Injil dalam Islam adalah nama kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, Departemen Agama menulis dalam kurung Yesus Kristus. Enggak kayak si provokator penghasut seperti Dogitan. Dia bilang, oh jangan menyebutkan Injil. Sebut aja, apa tadi? Gospel. Ini otaknya kemana ya Dogitan ini ya? Jadi dia mau memisahkan pengertian-pengertian yang selama ini sudah difahami sepenuhnya oleh baik orang Islam sebelum Dogitan masuk Islam maupun orang Kristen yang sampai kapanpun. Ya Injil, kamu tidak bisa mengganti nama Injil jadi gospel. Itu kamu datang ke Eropa, Australia, Amerika itu baru kamu ngomong gospel. Orang Indonesia tidak tahu. Kenapa? Penerjemahan Alkitab LAI itu menggunakan istilah Injil itu dari Al-Quran sendiri. Wa anzalnal Injila wat Taurata wal Injil. Itu Quran yang ngomong. Maka penerjemah Alkitab harus menggunakan Injil itu, bukan gospel. Kalau gospel itu tidak menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia namanya. Mengambil nama aslinya gospel dari bahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Arab, Injil itu, ya Injil. Seperti yang ditulis dalam Al-Quran. Yang diturunkan kepada Isa Al-Masih. Dan itu pun kesalahan pola pikir Muhammad. Kenapa? Dia sendiri, maaf, beliau adalah Nabi Ummi buta huruf. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah. Dogitan. Kapan kamu sadar? Dan kapan kamu berpikir sebagai seorang intelektual? Walaupun kamu seorang dai, penceramah, tapi intelek sedikit. Bukan membuat pernyataan-pernyataan rancu seperti itu.
Jadi Injil itu dianggap sebagai salah satu kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Injil dalam Islam dianggap sebagai yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, sebagai petunjuk jalan yang benar bagi manusia dan meramalkan kedatangan Nabi Muhammad. Itu menurut orang Islam, Injil itu meramalkan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Saya jawab nol besar, omong kosong, bullshit. Karena tidak ada di dalam Injil yang meramalkan nama Muhammad di sana. Kalau ada nama Muhammad, gua masuk perangkap itu lagi, agama perangkap nyamuk itu. Biar kena strong. Ada itu raket nyamuk itu, tetetetetetet bunyinya. Saya biar sekalian kena perangkap agama itu. Aneh, ini dogitan ini. Berbagai macam ucapan yang dia ungkapkan hanya untuk menimbulkan kontra pro kontra di kalangan Muslim, apalagi di kalangan Islam, di Kristen. Tersinggung semua, tapi saya bukan tersinggung, saya harus memberikan jawaban dan pertanggungjawaban agar tidak salah mengerti. Nah, apa perbedaan Alkitab? Nanti ada bagian kedua yang harus saya jelaskan kepada Anda. Alkitab adalah kitab suci lengkap Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Injil adalah bagian dari Perjanjian Baru, mencakup keempat kitab yang menceritakan kisah Yesus Kristus. Alkitab mengandung pengajaran dan hukum dari Allah, sedangkan Injil berfokus pada kisah dan ajaran Yesus Kristus. Itu konteksnya. Oke. Bagian kedua dari khutbah saya, dari penyampaian saya ini, agar semua mu'alaf, ini jawaban untuk semua Muslim maupun Kristen. Karena saya lebih bebas menyampaikan. Anda mungkin tidak berani ataupun kurang tegas menyampaikannya karena Anda berada dalam tekanan hukum. Hukum Indonesia, hukum jahiliyah itu. Roma 11, ayat 17-21. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Tahu nggak maksudnya, Don Ditan? Kayak nama tahu nggak maksud kalimat ini? Ya tentu saja kamu nggak tahu. Karena yang kamu pikirkan itu bagaimana kamu menyampaikan, dan uang ada, dana ada di dalam kehidupanmu. Itu kan yang kamu pikirkan. Mungkin kamu, ayat 19, mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, memang mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dipatahkan. Dan kamu akan tetap dipatahkan. Segala ucapan kamu akan melihat betapa menghanguskan seluruh ucapan kamu itu kosong dan tidak bermakna. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong. Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Orang Yahudi yang asli adalah pohon zaitun itu bisa dipatahkan dan diambil, dilemparkan ke api. Padahal pohon zaitun itu berumur bisa lebih dari 2000 tahun. Sedangkan kamu, siapa kamu? Saya tahu otak kamu itu kenapa kamu masuk Islam. Paham saya Dr. Richard Lee masuk Islam. Paham saya Robert Onsu masuk Islam. Mengerti saya Angelina Sondag masuk Islam. Kamu akan dipermalukan semuanya. Dan apa yang kamu pertahankan itu, kamu akan dipermalukan oleh seluruh kegiatanmu itu.
masuk Islam. Ampun. Kolose 1 ayat 22. Sekarang, sekarang ini, karena kamu itu akan dihancurkan, ya, yang asli saja dipatahin, apalagi kamu. Ya. Kolose 1 ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi siapapun yang meninggalkan Yesus Kristus diperdamaikan di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan bercacat di hadapannya. Tetapi kalau kamu meninggalkan Yesus Kristus karena apapun alasanmu, ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dan saya tidak pernah takut untuk membicarakan segala Injil ini. Roma 11 ayat 28 sampai 29 mengenai Injil. Dengar baik-baik. Mengenai Injil. Mereka adalah seteru musuh Allah oleh karena kamu. Jadi oleh orang-orang Kristen ini, oleh orang Kristen ini, mengenai Injil ini, dia seteru Allah. Karena apa? Karena iman kami kepada Yesus Kristus ini. Orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Di mana-mana. Saya hanya beberapa menemui orang Yahudi yang Kristen di Amerika. Jadi mengenai Injil mereka adalah seteru Allah dan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka itu sebabnya mereka adalah kekasih, tetapi dihajar terus. Nah kalau kemarin itu Netanyahu mampu menghabisi itu Arab sampai tergeletak semuanya, itu mayat-mayat itu bergelimpangan, 45.000 manusia yang dihancurkan oleh Netanyahu kemarin. Ya. Mereka nggak takut. Kenapa? Karena mereka berperang atas nama Allah. Bukan mereka yang berperang. Emosi Tuhan di mana Tuhan itu? Marah kalau orang Yahudi itu dimusuhin oleh kalian. Maka nanti akan ada mesin untuk menghancurkan. Dan berapa ratus juta Arab itu, ada 22 negara Arab. Bisa dihujanin dengan kekerasan Yahudi ini. Kami orang Kristen tidak ikut bantu. Adapun Donald Trump itu negara, bukan orang Kristen. Orang Kristen tidak akan melakukan itu. Tetapi mengenai hal ini, Donald Trump akan pakai semua kekuatan untuk membela Israel. Donald Trump yang memindahkan kedutaan besarnya itu di Yerusalem. Kenapa? Karena nubuatan-nubuatan bahwa Yerusalem itu akan menjadi kota Tuhan. Itu digenapin semua. Jadi mengenai pilihan, mereka adalah bangsa kekasih Allah karena nenek moyang mereka. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Tidak pernah menyesal tentang panggilan untuk Saifuddin Ibrahim. Dan Tuhan akan terus menolong, membantu si Saifuddin Ibrahim ini. Ini salah satu contoh. Kenapa saya ini dicangkokkan di atas dahan asli itu? Sehingga kemurnian cara berpikir, kemurnian di dalam memahami iman, itu terjadi atas tubuh saya dan siapapun yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara-saudara jangan takut untuk menjadi orang Kristen. Ini pesannya. Yohanes 18 ayat 5, jawab mereka, Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Injil juga diberitakan kepada orang mati. Paham gak sih omongan saya ini? Apakah terlalu berat kata-kata saya ini sehingga Anda tidak paham? Woi para mu'allaf. Fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Astagfirullahaladzim. Betapa susahnya memahamkan kepada Don Ditan ini ya. Ya begini saudara-saudara, saya berharap dan berdoa bahwa dengan apa yang saya sampaikan ini agar seluruh kita ini bisa menyampaikan kepada mereka yang lain. 1 Petrus 4 ayat 6
Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Jadi Yesus Kristus sendiri sampai hari ini tetap menginjil di alam roh, bahkan di dalam penjara pun. 1 Petrus 3 ayat 19-20, dan di dalam roh itu ia juga pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pantas aja ketika saya masuk penjara, banyak sekali Muslim terima Yesus. Kenapa? Karena melihat contoh Saifuddin Ibrahim ini dipenjarakan karena Kristus, dan dia nggak takut di dalam penjara aja, nggak takut sama sipir-sipir itu. Bahkan sipir mau di penjara kelas 2 Tangerang, penjara pemuda itu, KPLP-nya datang tanpa malu minta uang sama saya. Saya suruh si Domi namanya, ketua kamar A6, blok A, kamar 6. Bilang kepada itu sipir itu, ketua KPLP, uang ini saya tidak akan berikan kepada iblis. Emang saya itu kasar. Masa saya mau diperas minta uang? Sudah saya bayar per bulan itu 200.000 kepada anak buah itu. Kumpulin uang. Satu kamar itu hanya 10 orang, kali 200.000 yang sekamar dengan saya. 200.000 kali ini ya 2 juta. 2 juta satu kamar. Coba Menkumham yang bagian penjara itu, Yasona Laoli dulu. Itu kamar itu dibayar 200.000 sebulan. Kamar A6, sel A6, blok A nomor 6. Ya tentu saja yang blok A itu sama semua. Tapi caranya itu lewat ketua kamar setor kepada KPLP. Saya nggak tahu ketua KPLP-nya siapa sekarang ini. Semua harus bayar. Begitulah kebohongan para hakim, para penegak hukum, penjara dimanapun, semua korup.